أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, fi hadzal nahar qaddarna an nastami'a baini wa bainakum jami'an fi makanin ba'idin. Walakin qalbuna qarib. Walakinnana qaribun. Insyaallah. Mahma ta'allumuna baini wa bainakum yani an wasilati elektroni yani daring wa hadzal yaum, pada hari ini, fi hadzal liqa, pertemuan ini kita akan kembali belajar sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, kemudian akhlak beliau, postur tubuh beliau, dan lain sebagainya. Semua lini kehidupan beliau. Marilah kita mulai pertemuan hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari sirah yang kemarin, dan alhamdulillah sebagian dari antum sudah mengerjakan dan sudah meng-email ataupun via WA, maka pertemuan kali ini kita belajar judul besarnya min akhlaqin nabawiyah. Min akhlaqin nabawiyah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka di halaman 44. Min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pada pembahasan hari ini diawali dengan ayat Quran, sisi akhlak dan kelembutan beliau. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan, di sini. Kunta fadhdhan ghalidhul qalbi, apabila seandainya Rasulullah memiliki hati yang keras, ghalidhul qalbi lam faddu min haulik, maka orang-orang di sekelilingnya maka tidak akan ada yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka inilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah rahmah, memiliki sebuah kasih sayang, memiliki hati yang lembut, kemudian sehingga sekelilingnya, selain daripada dakwah beliau melalui jalur peperangan, lebih banyak adalah jalur melalui akhlak dan hati beliau yang sangat lembut. Kalau tidak lembut hati Rasulullah, tidak sabar, akhlaknya tidak mulia, maka orang-orang kan bepergian semua, menjauh dari Rasulullah SAW. Maka di sini, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Antum semua apabila mempunyai niat, mempunyai iradah, mempunyai cita-cita, dai, mempunyai menjadi sosok seorang dai, ya, agen perubahan, menjadi agen perubahan, maka ini adalah
Fa idza azamta, apabila kalian mempunyai niat maka bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar melalui daring ini adalah bagian daripada bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa? Meneruskan estafet para ulama, meneruskan estafet para pecinta ilmu. Semua kita kerahkan untuk belajar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qala Allah taala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Araftum jami'an. Yani akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam, yaitu sangatlah mulia, sangatlah besar. Su'ilah, ditanya Aisyah oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasul? Maka dijawab, kana khuluquhu al-Quran. Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi ya dalam Al-Quran itu semuanya. Jadi Al-Quran bukan hanya saja dilafatkan melalui lisan kita, bukan saja dipakai untuk menjadi imam. Al-Quran bukan saja dilantunkan saat ada acara pernikahan, lomba MTQ, perlombaan MHQ dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah karena khuluq Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Ketika masyarakat atau guru ataupun teman kita, kawan kita, saudara kita, keluarga kita melihat antum, oh dia ahlul Quran. Kenapa? Dilihat sosok Al-Quran yang berjalan. Jadi Al-Qurannya dibawa kemana-mana. Namanya juga bahasanya hamilul Quran. Bahasa orang yang mengemban amanah Al-Quran itu adalah namanya hamilul Quran. Kalau orang disebut dengan hafidh identik dengan dia orang yang menghafal ribuan hadis, disebut dengan hafidh. Orang yang hamilul Quran, ya hamilul, membawa Al-Quran itu di mana-mana. Sebagaimana orang tua antum, orang tua kita, ibu kita itu hamil, mengandung kita, mengandung anak, yaitu dibawa kemana saja. Dari mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu mau kamar mandi. Kalau di sini jangan kamar mandi, yaitu akhlaknya saja, tapi jangan murojaah di dalamnya. Jadi orang yang hamil, orang ibu yang mengandung itu membawa anaknya kemana-mana. Ke rumah, ke pasar, ke stasiun, ke jalan, tidur, di waktu tidur, di waktu siang, malam, itu hamilul Quran. Begitu juga dengan kana khuluq Al-Quran, yaitu Rasulullah membawa kemana-mana. Begitu juga antum harus mencontoh hamilul Quran. Ketika ngelihat antum, orang itu sudah, ya itu hamilul Quran, karena ada Quran di dalamnya. Makanya perangai dan sifat dan akhlaknya itu seperti itu. Semangat. Jadi akhlak itu bukan santun sopan santun saja, tapi semangat, giroh atau semangatnya untuk mencari ilmu tinggi. Kemudian loyalitas, kesungguhan dalam bekerja dan lain sebagainya. Itulah orang yang hamilul Quran atau berakhlak mulia. Yang ketiga, karena tadi sudah ya. Kemudian yang keempat, kana abghadul khuluq ilaihi al-kadhib. Jadi yang paling dibenci, yang paling tidak disukai adalah dari akhlak adalah Rasulullah paling membenci akhlak seseorang itu kadzib, yaitu pembohong, orang yang sering berbohong atau orang yang berbohong. Jadi tidak disukai Rasulullah. Begitu sebaliknya, Rasulullah mencintai orang yang berakhlak mulia dan jujur. Di antum ya dai ya, kita nggak boleh jauhi, hindari daripada perkara perangai kebohongan. Sampai-sampai kita pun dalam sekecil apapun tidak boleh berbohong. Sama orang tua tidak boleh berbohong. Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bercanda tidak boleh berbohong. Rasulullah pernah bercanda sama orang tua ketika ditanya, apakah
seperti saya ini, yang seperti saya ini sekarang ada di surga gitu. Rasulullah jawab dengan bercandanya, tidak ada. Karena semua yang di surga itu kembali muda, tidak ada orang tua, kembali muda. 17 lah, 17, 18 gitu. Jadi orang kembali muda kembali ketika sudah berada di dalam surga. Kemudian kelima, perhatikan ya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Apa katanya? Maka baik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertutur dengan lembut, bahwasanya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bertutur kata bersikap keji dan juga tidak membiasakan dirinya untuk bertutur kata bersikap keji. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Wa innahu kana yaqulu inna khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Tapi sejatinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sejatinya orang yang paling baik dari kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bertutur bersikap keji. Ya, keji dan membiasakan dirinya untuk bertutur keji, tidak pernah. Tapi Rasulullah adalah inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan, bertutur kata dan berakhlak terpuji, berakhlak mulia. Dan ini salah satu yang perlu ditiru dan dicontoh oleh kita. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kana Rasulullah SAW ahsanan nas wajhan wa ahsanahum khuluqa. Jadi Rasulullah SAW itu wajahnya itu sempurna, tampan, tidak hanya wajahnya saja, tapi wa ahsanahum khulqan, dan yang paling baik akhlaknya. Jadi wajah kita adalah kulit. Orang, antum kalau misalkan pernah melihat orang tabrakan, kulitnya terlupas, dan itu kelihatan tulangnya, dalemannya dan sebagainya jelek. Ya, baikkan seperti itu, dilapisin kulit saja. Tapi wa ahsanuhum khuluqan, ini tidak bisa tergantikan. Kalau akhlaknya luar biasa, maka kulitnya hitam ataupun wajahnya itu sederhana, postur tubuhnya sederhana, tidak tinggi, tidak pendek dan lain sebagainya, tapi akhlaknya itu subhanallah, masya Allah, luar biasa baik, perangainya baik, maka itu adalah orang yang luar biasa. Maka inna akramakum indallahi atqakum, memuji sesungguhnya orang yang paling mulia di antara atqakum, yang bertakwa, orang yang akhlaknya baik, lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut. Kemudian yang selanjutnya 8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, hidup pada zamannya dan menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qila ya Rasulullah ud'u 'ala al-musyrikin, qala inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan untuk menjadi pelaknat. Jadi Rasulullah itu diutus usia 40 tahun. 40 tahun Rasulullah suatu ketika mengumpulkan di suatu bukit. Dan banyak pembesar dan pejabat pada waktu itu mengetahui sepak terjang dan kejujuran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada para
kaum pada saat itu. Di situ ada Abu Lahab dan pembesar-pembesar Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Apabila saya berkata di depan saya ada musuh, apakah kalian percaya? Ya, mereka percaya. Apabila saya berkata sekarang di belakang kita itu ada musuh, apakah kalian percaya? Ya, mereka percaya karena Rasulullah tidak pernah berdusta dan berbohong. Sehingga Rasulullah itu closing statementnya adalah saya adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendustakan. Orang-orang yang hadir itu tidak mempercayai dan mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka sombong, takut tergeser jabatan dan harga dirinya, maka tidak mempercayai Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW benar yang dibawa beliau sepanjang zaman di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, dan tidak sama sekali dan tidak pernah terucap dari bibirnya nah ya kepada apa? Alal musyrikin. Rasulullah SAW diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Wa innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh manusia. Tidak hanya saja kaum muslimin, tapi semuanya. Ini kita ya. Jadi kita misalkan capek, misalkan antum ketika berdakwah nanti ada yang bertugas misalkan di rumah bertugas capek, kemudian ada yang bandel, guru-guru juga di sini misalkan antum ketika udah di sini ada yang bandel, ya tidak boleh melaknat. Begitu juga nanti antum temukan ujian banyak sekali, ujian hidup ya, dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam belajar ya sama-sama tidak boleh melaknat karena ya, tugasnya adalah rahmah. Kita itu diutus mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kita dilahirkan mengikuti jejak Rasulullah SAW, menjadi rahmat, menebar rahmat bagi seluruh manusia. Ini penting disimpan, diukir tinta emas dalam hati ya. Kemudian selanjutnya kana yatafa'alu ala wala yatatayyaru yatasha'um wala yu'jibuhu al-ismul husn. Apa katanya? Jadi kita itu harus selalu optimis. Yatafa'al wala yatatayyar wala yatasha'am. Jadi enggak boleh kita itu pesimis ya dalam berbuat kebaikan apapun. Kita harus optimis. Kemudian selanjutnya nomor 10, ini panjang banget hadisnya ya. Perbedaan di sini an Amr bin Al-As. Apa bedanya tulisannya Umar sama Amr? Kalau Umar itu tidak ada waw, kalau Amr itu ada waw di belakang setelah huruf ra. Amr itu yang membedakan Umar bin Khattab dan Amr bin As. Ini diambil dari Dawud, Nabi Dawud. Apa tuh hurufnya itu bahasanya? Bisa lupa. Pokoknya perbedaannya itu Amru ada wawnya, sama Umar tidak ada wawnya di belakang ro. Umar. Karena Rasulullah SAW yuqabbilu biwajhi madza? Afan. Madza? Biwajhi wa hadithi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Amr bin As radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhanantu anni khairul qaum. Mengira bahwasanya Amr bin As adalah sebaik-baik kaum. Nah, ini
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Hatta dhanantu anni khairul qaum. Amr bin As berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaman 45 ya. Ya Rasulullah, ana khairun wa Abu Bakar, saya baik dan Abu Bakar, tanda tanya. Ar-Rasulu Abu Bakrin, jadi mana yang lebih baik itu antara saya dan Abu Bakar? Maka dijawab Rasulullah Abu Bakar. Kemudian Amr bin As nanya juga, ya Rasulullah, ana khair am Omar? Maka Rasulullah menjawab Omar. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, ya Rasulullah, ana khair au Uthman? Mana yang lebih baik, saya dan Uthman radhiyallahu anhu ajma'in? Maka dijawab oleh Rasulullah Uthman. Amr bin As, falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab semuanya dan saya membenarkan bahwasanya mereka Abu Bakar, Umar, Uthman itu lebih mulia. Artinya bukan membandingkan, tapi ada tingkatannya. Tingkatan, bukan membandingkan ini lebih baik atau lebih kurang baik. Jadi memang seperti itu kehidupan. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi seperti surga ada tingkatannya. Kebaikan juga ada tingkatannya. Kalau kita ditimbang iman kita, seluruh manusia sepenuh bumi ini, maka ditimbang dengan sedikit saja amal Abu Bakar As-Siddiq tidak ada bandingannya. Karena apa? Luar biasa. Orang yang beriman yang pertama Abu Bakar. Orang yang mempercayai pertama Abu Bakar. Luar biasa. Maka ini sebagai pelajaran, dan mungkin para guru ketika mengajar 60 atau lebih memiliki apa ya? catatan-catatan dan sepak terjang semua muridnya, tidak sama semua muridnya. Oh ya, level pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Ini di bidang ini di bidang ini keahliannya, ini di bidang ini. Sama, Abu Bakar di bidang ini, Umar di bidang strategi peperangan, Utsman di bidang agak mirip-mirip seperti Abu Bakar kekayaannya gitu. Kemudian Ali di bidang peperangannya, Khalid bin Walid strategi. Nah itu punyai spesialis masing-masing, dan insya Allah semuanya mempunyai keutamaan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela dan tidak pernah melaknat siapapun. Ini pelajaran penting. Kemudian selanjutnya yang ke-11, Wan Atha ibnu Yasar. Ini juga panjang hadisnya. Ya. Laqitu Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu faqultu akhbirni an sifati Rasul. Terangkanlah saya, beritahukanlah saya tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fit Taurah faqala ajal. Katanya ya. Wallahi innahu lamu sofu fit Taurat bi ba'di sifati fil Quran. Jadi persis tidak jauh sifat Rasulullah di dalam Taurat seperti halnya di dalam Al-Quran. Wa subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat itu tidak jauh mensifati bahwasanya sifat Rasulullah itu adalah inna arsalnaka, Allah mengutus Nabi Muhammad syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi ya, kemudian sebagai pengingat inzar untuk seluruh umat, seluruh kaum. Wa hirzan lil amin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fadhin wala ghalid wala sakhab fil aswaqi wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu
wa la yaqbidallahu hatta yuqima bihil millata iwaja bi ay yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu bihi ada ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ulfan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bifadhin wala ghalid, tidak, hatinya tidak keras. Beliau itu dimanapun berada selalu dengan perangainya yang berakhlak mulia. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah, tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan itu. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tapi Rasulullah itu ya'fu, memaafkan apabila orang mempunyai kesalahan, wa yasfah, ya, dan memberikan yasfah, tasaffah, memaafkan, bersalamat. Sebagaimana kisahnya di pasar itu, orang tua yang selalu disuapin Rasulullah, tapi dia tidak mengetahui bahwasanya yang menyuapi Rasulullah dan selalu tiap hari itu menghina dan menghardik dan melecehkan Rasulullah dengan kata-kata yang kurang mulia, sehingga pada akhirnya Rasulullah meninggal dan disuapin, diganti. Singkatnya, dia karena akhlak Rasulullah sangat indah, maka orang tersebut masuk ke dalam dinil Islam. Itulah bagaimana akhlak da'i, para mahasiswa hamilul Quran, yaitu pembawa risalah Al-Quran itu di mana saja tetap dengan jalur dan rel yang tepat. Dan apabila menemukan sesuatu yang dihadapi itu perlu musyawarah, maka dimusyawarahkan. Karena wasyawirhum, Rasulullah juga memerintahkan untuk bermusyawarah. Kemudian yang ke-12 ini banyak sekali. Ada. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun. Ini bisa dibaca ya. Qattun illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adun nas min wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi bi syai'in qattun illa antun tahaka hurmatullah wa yantaqimullah biha. Muttafaqun alaih. Jadi walam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattun qattu in illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqima biha Allah. Apa katanya? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa bingung. Khuyyir itu bingung. Anhair kalau bahasa Arab. Anhair, saya bingung. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa bingung terhadap dua pilihan, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah, lebih ringan. Ya. Selama hal itu tidak mengandung dosa. Jadi kalau ada dua pilihan, maka pilihlah yang mudah. Dan tidaklah Rasulullah SAW marah terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar. Jadi Rasulullah SAW itu tidak marah sekali terhadap suatu perkara, ya, melainkan beliau dan tidak beliau adalah orang yang paling marah, ya, paling mohon maaf, jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri daripadanya. Dan tidaklah Rasulullah SAW marah terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Jadi beliau adalah yang memilih,
kalau ada dua perkara, beliau milih yang lebih mudah, apalagi untuk umatnya atau untuk orang lain selain beliau. Kemudian yang kedua dari hadis beliau adalah jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan. Jadi kalau ada perbuatan dosa, beliau orang yang pertama kali menjauhkan kemaksiatan tersebut. Dan beliau adalah orang yang paling marah apabila suatu perintah Allah itu dilanggar. Ya, dilanggar. Beliau paling marah apabila suatu syariat itu dilanggar. Tidak bayar zakat, tidak bayar jizyah, dan lain sebagainya. Tidak sholat misalkan. Beliau melainkan beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling marah. Marah karena siapa? Karena Allah, ingat ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tidak pernah bingung. Kalau ada dua pilihan, diambil yang mudah. Kalau ada perkara yang berdosa, maka beliau tinggalkan. Orang yang paling segera meninggalkan. Maka kalau misalkan ada syariat yang tidak dijalankan, maka beliau adalah orang yang paling marah karena Allah. Kemudian selanjutnya wa'an Anas ya. Wa'an Aisyah masih. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau ataupun seorang wanita pun. Jadi pembantu atau khadimah itu tidak pernah dipukul oleh Rasulullah ya. Syai'an qatun biyadi wala mur'atin. Tidak pun wanita tidak pernah dipukul. Wala khadiman, tidak pembantu. Illa ayujahid fi sabilillah. Kecuali saat berjihad di jalan Allah. Illa yujahid fi sabilillah wa ma naila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai' min maharimillahi fayantaqimullah. Beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar. Beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan karena hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW wahyu. Ya. Dan semua yang keluar itu bukan hawa nafsu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ini 15 bisa dibaca langsung ke halaman 48. Ahadits fi akhlaq. Ahadits fil akhlaq. Hadis-hadis dalam hadis Rasulullah berbicara tentang akhlaknya beliau. Hadis-hadis tentang akhlak. Qala sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling terbaik akhlaknya. Jadi yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah. Rasulullah bersabda khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Yang paling baik dari kalian, yang paling baik dari kalian, yang paling baik dari kalian untuk keluarga kalian saya. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka ikuti jejak Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah memukul pembantunya, istrinya, imro'ah atau yang lainnya. Insya Allah luar biasa. Karena ya marah itu syaitan, dan
hal yang wajar tapi harus dikendalikan. Wa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassir. Kemudian selanjutnya yang kedua, inna min ahbakum ilayya ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang di antara kalian yang paling aku cintai dan mendapatkan tempat paling dekat denganku di hari kiamat apa? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu juga akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum linisaihim khuluqan. Masya Allah, akhlak semua ya. Kemudian innal mu'min la yudraku bi husni khuluqihi darajatus shaim al-qaim. Apa luar biasa nih. Sungguhnya orang mukmin akan mendapatkan kedudukan kedudukan mulia ya, kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Sungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan ahli sholat dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, semangat sungguh-sungguh, loyalitas tinggi, taat dan lain sebagainya itu adalah diibaratkan mendapatkan kedudukan tinggi seperti orang ahli sholat dan ahli puasa. Ma min syai'in asqala fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna allaha yabghadul fahish al-badi. Jadi timbangan seorang mukmin yang paling berat di hari kiamat nanti adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Maksud itu akhlaknya itu karena baik, jadi timbangannya berat kebaikannya. Dan sesungguhnya innallaha yabghadul fahish al-badi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat marah ya pada orang yang memiliki akhlak tidak terpuji, akhlak yang tidak baik. Jadi ini dijadikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki akhlak akan baik timbangannya, berat timbangan kebaikannya. Bagi orang yang tidak memiliki akhlak akan berat timbangan yang kurang baiknya. Ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha min ahbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling dekat bersamaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Wa inna abghadukum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun, yaitu orang yang paling aku benci di hari kiamat adalah as-sarsarun, yaitu sarsarun itu orang yang banyak bicara gitu ya, yang nggak penting. Wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun qalu ya Rasulullah al mutafayhiqun qala al mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Itu Rasulullah tidak menyukai. Rasulullah sangat membenci orang yang sombong. Maka untuk kita jauhi perkara kita punya keahlian, suara bagus. Misalkan antum punya suara bagus, hafalannya banyak, ilmunya tinggi, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin baik akademik ilmu kita, Al-Quran kita, postur tubuh kita, semakin dia merunduk, semakin tawadu. Maka itu sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semakin derajatnya semakin tinggi, kualitasnya semakin tinggi, maka dia semakin rendah hatinya. Ya. Jangan semakin tinggi, semakin manusia ya, semakin dibutuhkan, semakin orang membutuhkan, dia semakin sombong. Dia butuh sama kita ngapain harus bla 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 bla. Dia kan yang butuh, bukan kita. Maka itu adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sejatinya kebaikan itu harus kita capai, kebaikan harus kita dekati, kebaikan itu harus kita belajar, kita menghafal Quran 30 juz, kita udah selesai alhamdulillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan bisa homsawail, misalkan nilai kuliahnya tinggi, itu bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan harus diatur hatinya. Hatinya harus diatur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong. Kita punya sesuatu kemudian membanggakan sesuatu tersebut dan seakan orang lain itu membutuhkan kita, dan itu harus dihapus dihapus jauh-jauh dari hati kita agar tetap terjaga. Kemudian yaitu yang halaman 49 sama albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. 10 ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dimana saja. Antum sekarang ada di rumah, tetap bertakwa, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga hatinya, tetap jaga bicaranya, tetap jaga sifatnya, sikapnya, tetap jaga perangainya dan sebagainya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, maka tidak ada yang tidak punya dosa di sini nih. Maka iringilah kesalahan dan kemaksiatan dan dosa itu dengan kebaikan agar terhapus. Wa khaliqin nas. Nah, paling penting adalah bi'ah. Apa bi'ah itu? Bi'ah itu adalah suasana. Wa khaliqin nasa. Bergaulilah, temanilah manusia itu yang memiliki akhlak mulia, akan jauh daripada pengerangai dan akhlak yang kurang baik. Maka kita cari teman. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang-orang yang memang tidak saleh. Boleh. Hanya saja kita bisa memfilter. Kita perangai bergaul dengan orang yang soleh. Kemudian ketika kita ada teman yang belum dekat sama masjid, kita ingatkan. Pertanyaannya, antum berani nggak? Kalau berani, alhamdulillah, mengingatkan dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana. Ya, jangan sampai baru hafal Quran berapa, kemudian suaranya enak sudah begitu negurnya kurang sopan santun, itu tidak dianjurkan. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku utus, Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Uhibbu ibadallah ilallahi ahsanuhum khuluqan. Aku lebih mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, ilallahi wa ahsanuhum khuluqan, yang uhibbu abdullah, aku sangat mencintai hamba Allah, wa ahsanuhum khuluqan, dan memiliki akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Al-muwatta'una nafan alladina ya'lafu wa yu'lafuna wala khair fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Jadi selalu imannya diasah terus. Jangan sampai kita merasa begini dan begitu tinggi, ya, yang tidak perlu untuk disimpan dalam hati. Jadi tetap kita dengan akhlak mulia. Apabila ada yang menyakiti hati kita, kita maafkan. Ya, begitu juga kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Suila an aksar ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqallahu wa husnul khuluqi. Orang yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Al-mu'min ghirrun karim wal fajir khubbun laim. Yang terakhir itu yang 16, apa itu? Orang yang al-mu'min ghirrun karim wal fajir hibbun laim. Seorang mukmin itu baik lagi dermawan, tidak kikir. Ghirrun karim itu luar biasa, dermawan. Wal fajir hibbun laim, dan orang yang fajir adalah seorang yang jahat
lagi bahil. Fajir itu ya orang yang tidak baik akhlaknya, lagi kikir. Dalam Al-Quran disebutkan kita tidak boleh misal orang kikir yang memerintahkan mengajak kepada kekikiran, nggak boleh. Harusnya dibalik. Orang yang baik mengajak pada kebaikan dan memberantas kekikiran. Nah, sampai halaman 49, sekarang halaman 50. Iya. Halaman 50 ya. Perhatikan di situ al-mu'minuna hayyinu ya. Malakal kal jamali anifu. Orang yang beriman itu mudah-mudahan atau lain mudah-mudahan lain itu layinun, lembut ya, lemah lembut in qayyad, seperti unta, seperti hidungnya unta. Dan jika dia in qayyadal inqad wa in anikh istanakh, dan jika ia mengkritik batu keluaran pembicaraan benar-benar salah satu tanda-tanda tajam. Tidak berani mengklaim kenabian mencipta seperti itu kecuali seorang ateis, menyangkalnya dan tidak mengaku dengan dia bahkan atau berhalusinasi. Ya, selalu menjaga dirinya, tidak merasa sombong, tidak merasa dia lebih baik, seorang mukmin. Kemudian 18, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzaihim khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Seorang mukmin yang selalu berinteraksi ya dengan manusia itu harus bersabar ala adzahim. Ala adzahum khairun min ala adzahum, atas kesulitan-kesulitan atau atas kesulitan-kesulitan di dalam pergaulan tersebut, atas hinaan-hinaan gitu kan. Harus bersabar atas hinaan atau kesulitan. Itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul, berinteraksi dengan manusia dan juga tidak bersabar atas hinaan, atas hardikan daripada mereka. Ala unabbiukum bi khiyarikum qalu bala qala khiyarukum atwalukum a'naran wa ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling baik adalah yang budi pekertinya mulia. Arba'un idza kunna fika, ada 4 apabila ada di dalam diri kamu, fala 'alaika ma fataka minad dunya. Sidqul hadits wa hifdzul amanah wa husnul khuluq wa iffatul mut'im. Ada 4 perkara apabila ada di dalam diri kalian. Fala 'alaika, maka bahaya apabila tidak ada di dalam diri kalian itu selama di dunia. Sidqul hadits, perkataan yang jujur harus ada. Maka kalau tidak ada itu bahaya untuk kita. Wa hifdzul amanah, menjaga amanah. Yaitu Rasulmu itu bebas, sudah lulus. Wa husnul khuluq, yang ketiga adalah akhlaknya baik. Wa iffatul mut'im, mut'aman. Iffah, menjaga diri daripada makanan-makanan yang halal. Harus ada dalam. Inna wala yab'athani
mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya itu bukan menjadi sesuatu hal yang memberatkan umatnya, tapi Allah mengutus Rasul itu menjadi seorang guru muyassiron yang sangatlah mudah, tidak memberatkan, tidak menyusahkan, yang mudah. Dan ini juga sama ya. Jadi kalau kita berdoa dalam setiap salat kita itu ada selawat Nabi. Allahumma sholli, setelah kita tahmid berselawat kepada Nabi dan khusyuk agar kita itu berdoa supaya kita itu diberikan perangai akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Dan juga kita harus latih berakhlak mulia, itu harus kita latih. Seperti contoh kecilnya misalkan barang yang jatuh, innalillah, harus kita latih innalillah. Kalau misalkan kita tidak dilatih, misalkan latihan aduh, setiap ada barang yang jatuh spontan lisan kita itu akan mengatakan aduh. Kalau misalkan sudah dilatih akhlaknya, ketika ada sesuatu yang jatuh, barang jatuh atau sesuatu yang kaget gitu, innalillah. Kalau orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Baik, para mahasiswa yang dengan Allah Subhanahu wa taala, PR-nya ini adalah membuat makalah. Antum membuat makalah akhlak Nabi terhadap sahabat. Ya, terserah nanti sahabatnya siapa aja, mungkin berbeda-beda nanti makalahnya, tidak sama. Akhlak Nabi terhadap misalkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Akhlak Nabi terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan Umar. Akhlak Nabi terhadap sahabat siapa, tentang akhlak Nabi. Boleh pakai tulisan tangan, boleh pakai tulisan misalkan komputer gitu. Tidak usah banyak-banyak, 5 halaman saja, 5 halaman ya. Akhlak Nabi terhadap salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama apa? Sebutnya spesifik. Sahabatnya siapa? Ada kisah apa? Ada kenangan-kenangan apa di situ? 3 halaman saja. Dikumpulkan. Jangan lupa ya. Ini adalah latihan antum buat skripsi nih. Semakin antum sering menulis, semakin terlatih antum dan semakin mudah nanti di akhir semester, nanti di semester 8 untuk menulis skripsi. Dan teman-teman semua yang rajin menulis, ya alhamdulillah dimudahkan Allah untuk tugas akhirnya. Barakallahu fikum wa ma'akumun najah. Semoga keberhasilan untuk kita semua dan untuk antum sekalian. Da'watuhum, doakan kita di sini ya, semoga istiqomah, semoga jauh dari maksiat, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang mudah, berkah halal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.